Sabtu malam tanggal 18 Maret 1995 lalu, beberapa jam sebelum Nike Ardila pergi, Nike sempat sungkem dan meminta maaf kepada ibundanya, Ibu Nining Ningsihrat. Tampak perempuan berwajah melankolis ini sepertinya sudah mempunyai firasat bahwa ia akan pergi jauh. Bahkan dalam pemotretan untuk cover majalah Kartini, ia sempat menyebut-nyebut soal akhirat. Ibaratnya ia sudah booking tempat terlebih dahulu di surga. Keke sudah booking tempat di surga, katanya. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini nomor 542, edisi 5-14 April 1995, dan berikut ulasan selengkapnya. Segmen pertama, tanda mata yang belum sempat tersampaikan untuk Nike Ardila. Tolong foto Keke dibesarkan, buatkan yang bagus ya. Cetak di atas kertas kanvas, beri berbingkai ukir warna emas. Pokoknya bikinkan yang istimewa ya. Hari Sabtu ini sudah harus Keke terima, kata Nike Ardila lewat telepon. Dan Minggu pagi penyanyi jelita ini berpulang. Menjelang kepergiannya, ada satu yang belum kesampaian, yaitu Nike belum sempat melihat foto dirinya di cover majalah Kartini yang sudah dijadwalkan akan edar di bulan Maret 1995. Sekitar bulan Februari 1995, Nike Ardila dikontrak untuk menjadi cover majalah Kartini edisi bulan Maret 1995. Di sini Nike sudah disiapkan tampil beda, bahkan Nike sendiri yang meminta agar dirinya disulap menjadi dewasa dengan gaun dan tata rambut ala wanita Eropa tahun 1930-an. Wartawan Kartini memang sudah beberapa kali bertemu dengan Nike Ardila. Sebagai artis dan bintang pujaan kaum remaja, tentu ada saja kesempatan untuk berbincang-bincang dengannya. Entah itu untuk urusan wawancara, pemotretan, atau sekedar ngobrol-ngobrol di sela acara yang dihadirinya. Tetapi toh pertemuan terakhir dengannya menjadi sangat mengesankan. Nike dipotret untuk rencana sampul depan majalah Kartini. Artinya, ia harus didandani sedemikian rupa sehingga terlihat dewasa, sebagaimana ciri khas Kartini. Tetapi anehnya kali ini Keke punya permintaan khusus. Ia minta dirias oleh Hengki Salon yang rupanya diharapkannya bisa membuatnya tampil lebih sensual, mirip Marilyn Monroe, bintang pujaannya. Ia juga minta busana rancangan Bian, dipilihnya pakaian kebaya warna putih untuk pemotretannya bersama Kartini saat itu. Nike mau gaun rancangan desainer Bian dan tema gaunnya warna putih dengan bulu-bulu, biar mirip Marilyn Monroe idolanya. Gaun rancangan Bian sang desainer ternama Indonesia serta make up hair dari Linda, ditambah arahan gaya dari Poltak Panggabean, jadilah Nike terlihat cantik sekali dalam sesi pemotretan ini. Segmen kedua, para penggemar Nike Ardila histeris di makam Nike Ardila. Nike, kami ingin ikut kamu, kata mereka. Sebuah bis besar memasuki pemakaman keluarga Kartabrata di Imbanegara Ciamis, Jawa Barat. Selang beberapa menit, sekitar 70-an muda-mudi turun dari bis dan mengelilingi makam sang idola, Nike Ardila. Wajah mereka nampak sedih, beberapa diantaranya menghapus air mata. Muda-mudi itu adalah penggemar berat Nike Ardila alias Nike Ardila Fans Club yang hendak berziarah ke makam sang idola.
Tak seperti lazimnya rombongan muda-mudi biasa yang selalu identik dengan hura-hura dan musik keras, rombongan ini nyaris membisu. Dari tip recorder di dalam bis, sayup-sayup terdengar lagu-lagu hits Nike Ardilla. Suasana ziarah di Minggu siang tanggal 26 Maret 1995 itu semakin mencekam. Sekitar 5 di antara peziarah itu tak bisa menguasai diri. Mereka menangis terseduh-seduh dan berteriak histeris sambil memanggil nama Nike. Keharuan semakin menjadi. Beberapa di antara peziarah menangis sambil berkata, "Nike, kami ingin ikut kamu." Selain berziarah ke makam, penggemar Nike juga memenuhi rumah keluarga Raden Edi Kusnadi di Bilangan Parakan Saat, Bandung. Sejak Nike Ardilla meninggal dunia pada 19 Maret 1995 lalu, rumah itu tak pernah sepi dari tamu. Mereka datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan mengirim doa. Bahkan banyak di antara tamu yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berfoto dengan latar belakang gambar Nike yang memenuhi dinding ruang tamu keluarga Raden Edi Kusnadi. Saya datang jauh-jauh kemari khusus untuk berdoa buat Nike. Syukur kalau bisa melihat-lihat kamar Keke, kata Emawati yang datang dari Gorontalo. Apa gerangan yang membuat mereka begitu memuja Nike? Dia salah seorang yang terbaik yang pernah aku jumpai. Dia ramah dan rendah hati. Saya sangat kehilangan dia, jawab artis Silvana Herman. Rasa kehilangan Nike juga dialami oleh Zainal, perias langganan Nike di Bandung. Di upacara selamatan 7 hari meninggalnya Nike, Zainal ikut berziarah ke makam sang idola. Di sana, ia hampir tak bisa mengendalikan kesedihannya. "Selama ini saya tak percaya kalau Keke betul-betul sudah tiada. Baru setelah melihat makamnya, saya dihadapkan pada kenyataan yang begitu pahit." Denny Sabri, salah seorang yang disebut-sebut punya andil dalam mengantarkan Nike ke jenjang ketenaran, punya kesan tersendiri. Begitu melihat Nike, saya tahu dia anak yang baik. Dia juga serius dalam mengejar cita-citanya sebagai penyanyi. Saya begitu merasa kehilangan anak didik saya yang baik, kata Denny Sabri. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardilla. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.